Halo semuanya, kali ini kita akan membahas polemik pemberhentian kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 setelah keluarnya peraturan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah atau dikenal sebagai Permendagri nomor 20 tahun 2020. Melihat tidak adanya hal yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19, oleh karena itu, Tito Karnavian, selaku Menteri Dalam Negeri, mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Dalam instruksi itu, Tito menyinggung kewajiban kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ia mewanti-wanti bahwa kepala daerah yang melanggar peraturan perundang-undangan bisa diberhentikan. Secara total ada 6 poin yang tertuang di dalam instruksi tersebut. Menegaskan konsistensi kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 yang mengutamakan keselamatan rakyat. Demikian bunyi paragraf pertama instruksi tersebut. Poin instruksi lain berisi pengingat bahwa adanya kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan atau membiarkan hal ini terjadi, yaitu terdapat dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mendagri menebalkan adanya poin bahwa kepala daerah dapat diberhentikan. Dari 9 penyebab pemberhentian kepala daerah, Mendagri menebalkan 2 poin, yakni dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf B. Polemik muncul di poin instruksi nomor 5 yang berbunyi berdasarkan instruksi pada diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian. Oleh karena adanya hal ini, Kemendagri dinilai melangkahi wewenang mereka dengan memberi sanksi pemberhentian kepala daerah. Dilansir dari situs nasional.tempo.co, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa instruksi itu tak proporsional. Meski tidak bertentangan dengan undang-undang lain, namun ia menilai Kemendagri tak perlu hingga mengeluarkan instruksi bernada ancaman pemberhentian. Ia mengatakan kepala daerah saat ini dipilih secara langsung. Artinya, mereka tak bisa serta-merta diberhentikan secara sepihak oleh Menteri Dalam Negeri. Dibutuhkan proses yang sangat panjang sebelum akhirnya kepala daerah bisa diberhentikan, mulai dari keputusan politik di DPRD hingga kemudian dibawa ke Mahkamah Agung. Kemudian melansir dari liputan berita CNN Indonesia, senada dengan Bivitri, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, menilai bahwa langkah Tito ini juga ia nilai hanyalah gertakan. Ferry juga menegaskan bahwa proses permakzulan kepala daerah harus tetap berdasarkan pada undang-undang pemerintah daerah. Karena itu, ia tak yakin instruksi ini serius dibuat oleh Kemendagri. Belakangan juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal, akhirnya menegaskan bahwa Mendagri memang tidak dapat memberhentikan kepala daerah. Surat itu, kata dia, diterbitkan hanya sebagai pengingat bagi kepala daerah untuk menegakkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penjatuhan sanksi administratif
Teguran tertulis dilakukan secara hierarkis oleh Mendagri untuk gubernur atau wakil gubernur, serta oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota. Untuk sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian permanen dilakukan oleh presiden untuk gubernur atau wakil gubernur atas usul Mendagri, serta oleh Mendagri untuk pemberhentian bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota. Penjatuhan sanksi administratif kepada kepala daerah berupa teguran tertulis sampai pada tahap pemberhentian. Ini dilakukan melalui jalur non-pengadilan. Pemeriksaan dan verifikasi penjatuhan sanksi terhadap kepala daerah dilakukan oleh lembaga internal pemerintah. Kesimpulan, Permendagri nomor 20 tahun 2020 diterbitkan untuk arahan kepada pemerintah daerah agar menangani COVID-19 dengan cepat dan terarah. Sedangkan Imendagri nomor 6 tahun 2020 dikeluarkan untuk para kepala daerah di Indonesia agar tidak lalai dalam mematuhi protokol kesehatan dan juga agar para kepala daerah tersebut dapat dengan tegas menjalankan mandat yang ada di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2020. Sedangkan pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah harus melalui pertimbangan yang serius oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kritik atau saran dan tambahan, silahkan ditulis saja pada kolom komentar video ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.